dari SD Negeri Karangsari, Kecamatan Karangtunggal. Dengan fasilitator Bapak Edi Suryadi MPD, Bapak pengajar praktik Bapak Herna Purnama Direja SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching klinik supervisi akademik beserta rekan saya, Ibu Neng Kalin SPD. Beliau mengajar di SD Negeri Karangsari dan beliau mempunyai permasalahan dengan motivasi belajar peserta didik. Izinkan saya untuk memberitahu itu mengenai tujuan dari supervisi akademik, yaitu yang pertama untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada 3 tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan supervisi akademik. Yang pertama yaitu observasi ya, sertifikat ini, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Dan pada tahap observasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dari permasalahan yang saya hadapi terkait pembelajaran itu sendiri, kemudian juga memastikan persiapan siswa itu dalam menghadapi observasi nanti benar-benar sudah siap. Mengenai masalah pembelajaran yang dimaksud itu seperti apa Ibu? Ya, jadi masalah yang saya hadapi itu terkait pembelajaran. Jadi saya digambarkan dalam skala 1 sampai 10, situasi sekarang itu berada di saat berapa nih? Kalau dalam situasi ini skala yang untuk sekarang itu berada di skala 6. Ya, berapa target yang Ibu capai? Ya. Kalau itu target yang pastinya adalah itu menanyakan dari 1 sampai 10.
observasi kemampuan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan 3 fokus utama, yaitu pada aktivitas membangun motivasi, kemampuan menciptakan pembelajaran bermakna, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang strategi apa yang dilakukan untuk memberikan 3 opsi? Yang akan saya lakukan adalah mengenai kemampuan dalam melakukan serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir dengan 3 fokus utama pada kemampuan dalam motivasi, bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna dan pencapaian tujuan pembelajaran.
manusia dan lingkungannya, pembelajaran itu dengan menggunakan IPA dan bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya, jadi nantinya setelah mengamati gambar, kalian bisa mengetahui aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia yang jelas dan tepat. Yang kedua yaitu dengan membaca teks bersepeda, jadi nantinya kalian bisa menentukan ide pokok baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menulis minat diri, kalian bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang tepat. Dan yang terakhir, melalui praktek membuat model alat pernapasan, kalian bisa membuat model alat pernapasan dengan materi yang dipresentasikan. Apakah kalian siap untuk belajar? Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kesepakatan kelas kita masih seperti ini atau ada yang sama? Tidak? Masih seperti ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian saling bekerja sama, kemudian membaca buku, mendengarkan dan menghargai pada saat berbicara, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah ada yang minta makan? Tidak? Yakin? Baik, kalau gitu kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, anak-anak, ibu sudah membagi kelompok seperti ini, seperti yang kemarin. Jadi ibu tidak akan merubah kelompoknya, jadi tetap berkelompok seperti ini, ya? Setuju? Ya, kalau begitu. Nah, di sini ibu mempunyai beberapa aktivitas yang akan berarti bisa ya. Apakah terlihat? Apakah terlihat? Ya. Terlihat? Sebelum melanjutkan, posisikan duduk kalian senyaman mungkin. Ayo, posisikan duduk kalian senyaman mungkin. Kakinya tidak ada yang menggantung. Kakinya tidak ada yang menggantung. Tangannya mau di depan, atau misalkan badannya mau ke belakang, silakan. Tapi posisikan duduk kalian serileks mungkin untuk meregangkan otot, ya. Kalian bisa tutup mata atau buka mata bisa, tutup mata lebih baik. Nah, dalam semuanya tutup mata, sepakat? Sepakat? Ya, tutup mata, dengarkan arahan ibu. Dalam hitungan 3, ambil nafas. 1, 2, 3. Stop. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, 2, perlahan.
membereskan tempat tidurnya. Siapa? Berarti kebanyakan perempuan. Laki-lakinya kemana? Halo? Laki-lakinya kemana? Nah, kira-kira kalau tadi jalan kaki gimana ya? Tadi yang menggunakan sepeda motor, ayo. Geraknya apa ya? Iya, tadi yang membersihkan tempat tidur. Terima kasih. Tepuk tangan. Apa ya? Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Apa lagi? Sedih. Apa lagi? Gambar yang ketiga. Sedih. Gambar yang keempat. Emosi. Apa lagi? Marah besar. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Nah, sekarang dari keempat gambar ini, silakan gambar di buku kalian. Kira-kira perasaan kalian hari ini seperti apa ya? Ayo jujur. Kira-kira perasaan kalian hari ini seperti apa? Silakan gambar di buku kalian. Ayo. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Herna Gereja SPDN NPB. Yang saya hormati Ibu Nekali selaku rekan sejawat yang akan dipraktik coaching untuk kali ini. Bapak Pengajar Praktik, kami sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi pada minggu kemarin. Namun sekarang terima kasih atas kehadirannya dan telah memberikan kesempatan kami untuk praktik pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah. Ibu, bagaimana kemarin ketika observasi perasaan setelah disupervisi oleh saya, bagaimana perasaannya? Kalau ditanya perasaannya Bu, alhamdulillah perasaannya senang, kemudian juga lega. Tapi ini masih ada yang bekerja dalam bidang saya. Kemarin kan sudah praktik ya, tapi ini tadi lihat masih ada beberapa angka mereka itu tidak fokus. Jadi tidak fokus, kemudian cenderung fokus. Ya, baik Ibu. Jadi pasca observasi ini tujuannya adalah merekomendasikan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu. Nah, sekarang fokus pembelajaran yang ingin dibahas pada sesi ini menurut Ibu itu apa? Baik, pastinya jadi saya ingin perbaikan pembelajaran untuk kedepannya itu seperti apa. Setelah kemarin kita sudah melakukan sesi observasi, jadi ingin
perbaikan pembelajaran secara maksimal. Nah, menurut Ibu kira-kira hasil akhir yang Ibu harapkan dari sesi percakapan ini apa? Kalau ditanya hasil akhir, pastinya yang pertama saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang bisa diutarakan, kemudian juga tips dan trik pembelajaran yang menyenangkan itu memaksimalkan. Menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin dilaksanakan? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Kalau dibandingkan kondisi kemarin dan kondisi yang Ibu harapkan itu seperti apa? Dan kalau dinyatakan dalam skala khususnya ada di posisi berapa? Saya mengutarakan mitra dari skala 1 sampai 10 itu ada di 8. Tapi kemarin juga saya menginginkan mengharapkan di skala 10 ya maksimal. Tapi kalau di maksimal ini berada di skala 10. Kalau gagasan, kebetulan kan saya juga sekarang sedang mengikuti pendidikan guru rendah. Jadi untuk sekarang mungkin saya akan memaksimalkan lagi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Itu untuk memenuhi semua kebutuhan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Jadi memaksimalkan lagi, mengevaluasi lagi. Yang Ibu sadari mengenai pengalaman belajar kemarin itu apa? Yang saya sadari itu jadi yang tadi itu banyak lagi yang saya sadari itu jadi anak-anak itu cenderung masih suka ngobrol, kemudian juga tidak fokus. Itu yang saya sadari. Jadi untuk kedepannya bagaimana caranya untuk memaksimalkan pembelajaran supaya bisa beradaptasi bersama. Ya, kapan Ibu akan mulai menerapkan pembelajaran? Kalau ditanya menerapkan, sebenarnya kemarin juga setelah pengenalan CGP, kemudian juga membahas modul pembelajaran diferensiasi sudah menerapkan. Tapi kalau ditanya, tapi sekarang juga sudah, tapi harus memaksimalkan, harus memaksimalkan. Apa saja yang bisa memastikan pelaksanaan pembelajaran menyediakan perangkat pembelajaran itu, kemudian juga lebih memaksimalkan pembelajaran videonya, kemudian PPT-nya. ide dan gagasannya. Ya, adakah orang yang bisa dimintai dukungan untuk mewujudkan gagasan tersebut? Pasti ada kalau diminta. Jadi tanpa kolaborasi itu tidak mungkin. Kalau saya sendiri itu tidak mungkin.